lagi. Harus tobrut dong, tobat brutal. Harus brutal tobatnya ya, bukan tobrut Tante Nora ya yang agak pulen itu, bukan itu maksudnya. Betul ya. Thank you ya Bang Power. Tuhan memberkati. Ya, tobatnya harus brutal, bukan yang brutal gitu. Oke. Kita naikkan lagi ya yang lain ya. Bitcoin udah 98 dolar. Apa nih? Apa sih 98k? Ya udah lu kirim singa ke gua ngomongin Bitcoin. Halo Indra Coo. Ya, shalom, selamat sore Kak. Shalom, ada yang mau ditanyakan? Tadi menarik sih yang masalah apa tadi itu ya. Salah menarik langsung aja ke pertanyaanmu, banyak kali. Sabar Kak. Ya, bagaimana kalau seorang bayi meninggal gitu, tapi Tadi dia lahir dijawab. dari rahim seorang Islam atau agama lain? Dari rahim apapun dia tetap masuk surga. Karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena itu dari rahim seorang Islam pun itu tetap Tuhan Yesus yang ciptain. Itu maksudnya. Mau agama apapun ibunya, yang menciptakan itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain yang menciptakan seperti Tuhan Yesus. Ya mungkin di dalam perspektif mereka, Allah mereka yang menciptakan. Buktinya mana? Tuhan kita membuktikan bahwa dia menghidupkan yang mati. Berarti pencipta itu harus yang menghidupkan, bukan yang mematikan. No, ular kobra mematikan. Mbak, jadi Allah. Nah itu kan. Oke Kak. Mau agama apapun, itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena itu Tuhan Yesus yang ciptain. Karena kebodohannya lah dia menuhankan ilah-ilah lain, ilah-ilah palsu. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang? Cukup Kak. Jelas banget. Terima kasih, salam. Tuhan memberkati. Ya. Yesus juga diciptakan Allah. Buktikan Halimah. Buktikan kalau Yesus diciptakan Allahmu. Buktikan dong. Kalau kamu aja nggak bisa membuktikan apa-apa, jangan sesumbar di sini, nggak laku. Iman kau tuh nggak menarik bagi saya. Buktiin di sini bukan hanya sekedar tulisan ya, bacaan. Saya juga bisa bikin gitu. Gak ada gunanya tuh. Halo Yayan. Halo Kak. Selamat pagi. Shalom. Saya mau tanya untuk ini pada waktu Adam Hawa, apa bedanya dengan zaman batu Paleolitikum? Saya masih bingung di situ Kak. Zaman batu itu adalah zaman dimana manusia itu menggunakan batu sebagai alat untuk bertahan hidup gitu. Iya, jadi ini sesudah Adam Hawa ya. Bisa jadi orang-orang di zaman itu ya karena dengan kecerdasannya bukan kecerdasannya ya saya bilang ya, karena memang mereka keterbatasan sumber daya manusianya masih rendah, tidak sama seperti sekarang ini ya, teknologi ya berkembang gitu ya, mereka menggunakan alat-alat untuk memasak mereka, yaitu dari batu. Itu yang dimaksud zaman batu gitu. Jadi manusia menggunakan segala peralatan untuk bertahan hidupnya itu dari batu gitu ya. Sama seperti kayak ini ya, teman-teman kita ya yang abad 7 tetapi masih menulis di batu-batuan gitu. Abad 7 padahal di abad 3 sebelum Masehi atau di abad pertama Masehi itu sudah ada yang namanya papirus gitu. Tapi mereka udah ke depan 7 abad ke depan malah menggunakan batu. Nah ini agak keterbelakangan memang perkembangannya. Gitu kayaknya. Iya, paham. Ya, makasih Kak. Iya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, ini makin maju dong ke depan. Papirus sudah ditemukan, ya dia masih pakai batu. Ame pelepah. Aku pun bingung itu. Orang zaman keemasan dia malah balik ke zaman batu. Agak lain emang ya. Susah.
On cam host jangan botol kali modal congor. Iya, ya semua yang lagi komal itu ya modal congor. Emang modal apaan sama modal kuota? Emang lu modal asumsi? Orang ngatur kawan cam daripada mukanya di blur, di kasih cahaya kan kayak Kan bacon. adik gua jangan disenggol guys, ngeri kalau udah ngomong. Michael, ingat ya, cicimu ini bisa selesai nanti. Jangan terlalu keras kali ya. Ya. Nih, mohon maaf ya teman-teman ya, dedek saya ini terlalu jujur. Sabar ya, Dek ya. Gitu. Oke, Maisir. Halo Maisir. Nyuruh-nyuruh on cam ya kan. Kena mental nabinya. Silakan Maisir. Sirgo balago sir. Islamis sekali. Oke, kita naikkan nabi terakhir ya. Untung nggak cinta terakhir ya. Kak Umul masuk ke Blackstone manajemen nggak? Saya masuk kemana? Saya nggak punya manajemen apapun. Halo nabi terakhir. Halo, shalom kakakku. Siapa yang mengangkat kau jadi nabi terakhir? Lu, agama sebelah bisa kok ngaku-ngaku nabi terakhir kenapa? Maaf, standar orang Kristen tidak boleh seperti agama X ya, karena agama X bukan agama Kristen. Mohon maaf, Anda tereliminasi langsung. Saya nggak mau nyenggol-nyenggol sebelah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka nggak disenggol aja udah rebahan gitu loh. Bapernya 7 turunan ya, nanti halal darah saya. Balago. Halo Wijaya. Halo. Ya, Islam Kristen bang. Kristen dah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, aku disuruh naik nih sama siapa? Saya nyuruh naik. Oh ya udah dibawa dulu. Mungkin kepencet ya bang ya. Jangan lupa tap ya bang ya. Sama kasih gift sama hostnya. Nih kita naikkan yang lain ya. Aku naik boleh. Naik kemana? Ke puncak gunung. Halo Charles Opa. Silakan Opa. Nih Opa aku yang di Korea nggak nih? Bukan ya? Di Raha. Ya, selamat salam buat Umul. Sehat selalu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi bawa tidak penutup saja. Ya, siap. Tuhan berkati Bang Charles. Opa. Ada namanya Opa, ya kan? Dia Opung bukan Opa. Tulisannya Opa. Terus nggak jelas. Ya, nggak apa-apa. Yang penting muka saya nggak blur. Aduh, terkontaminasi aku mas dedekku nih. SWL, halo SWL. Halo, siang. Ya, Islam Kristen bang. Kristen. Nah kan bang mau bertanya apa? Nggak, aku cuma mau nanya tentang yang sebelah klaim kata Allah. Yang sebelah kata Allah, sebelah mana? Sebelah kiri kanan? Dia klaim semua katanya Bang. Allah itu punya dia. Kata Allah itu punya mereka. Kita nggak boleh Ya pakai. tinggal kita iyain aja. Tinggal kita iyain, apa susahnya sih? Bikin Selesai. seneng hati, bikin seneng orang gila gimana sih bang menurut abang? Kayak kemarin tuh ada orang gila ya menyatakan cinta. Pokoknya aku cinta sama si Umul. Aku tuh pacarnya si Umul. Umul ada di hatiku. Biarin aja sih bang. Umul ada bersama saya gitu kan. Biarin aja sih bang. Itu kan kehaluan dia. Tinggal kita iya. Membahagiakan orang gila itu nggak apa-apa bang sekali-sekali. Jadi kalau ada agama X yang mengaku oh gini, biarin aja. Anggap aja orang gila bang. Orang gila kan nggak pernah berpikir gitu ya. Benar. Sementara kata Allah itu menggunakan huruf abjad Yunani klasik dan itu ada di dalam kamus besar.
bahasa Indonesia KBBI. Kalau udah masuk kamus besar bahasa Indonesia berarti itu bahasa Indonesia yang sudah diserap atau kata serapan. Ya udah, anggap aja mereka itu memang nggak sekolah gitu ya Bang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Eswell? Itu aja, thank you. Ya, Tuhan memberkati Bang. Sama-sama. Ya, shalom. Ya, ngapain? Heboh-heboh banget. Oh, itu punya kami. Ambil. Ambil aja gitu. Gak masalah bagi kita. Gak ngefek juga bagi iman kami. Kenapa? Karena Allahmu dengan Allah kami beda. Kita beda server ya. Tuh, kata Bang Nahum. Itu salahnya apa sampai di blur katanya. Nabi untuk hanya di blur. Aku salahnya kagak tahu ya. Halo Vanda Ip. Oh, hilang dia. Teos suka kami lah, mau apa. Halo kakak sih. Halo, shalom Kak Umur. Ya, salam Bang. Ada yang mau ditanyakan boleh. Bang? Iya, Boleh. mau nanya nih Kak. Saya kan karismatik. Gimana sih cara berpuasa? Cara berpuasa apa Bang? Iya, saya mau berpuasa gitu loh supaya lebih Nah, apa oke. ya? Lebih Kita ini udah masuk bulan puasa ya. Sekarang ini kita masuk bulan Advent ya. mendekati Natal ya. Ya, sudah masuk ya kita berpuasa. Puasanya itu dari petang ke petang gitu ya. Petangnya Jadi, jam berapa Kak? dari jam 6, tapi maksimal itu jam 10 malam itu udah nggak boleh makan lagi ya. Jam Dari jam 6 10 malam. Iya. Dari petang ya. Jadi sampai ke jam 3. Karena balik lagi ke petang itu jam 3. Jam 3 sore. Nah, Itu nggak boleh makan sama minum Kak? iya dong, masa ada puasa orang tapi minum? Masa iya puasa gibah doang kan? Enggak, puasa itu kan artinya adalah latihan jasmani. Berarti kita melatih tubuh kita ini tidak makan dan tidak minum selama 24 jam. Oh, Berarti oke. Mulai jam 6 berarti mulai standby-nya jam 10 nggak boleh makan, nggak boleh malam minum. udah tidak boleh makan lagi. Nanti buka puasanya jam 3 sore ya, bukan jam 3 subuh ya. Oh, itu tiap hari Kak? Terus udah buka puasa nanti di jam 3 lanjut lagi puasa lagi. Jam Ketemu 6 lagi nanti jam 3. Enggak, ketemu lagi jam 3 nanti puasa lagi, ketemu lagi jam 3 itu terus-terusan. Berarti makannya cuma sekali toh Kak? Iya dong. Kan kita puasa bukan pindah jam makan kan? Pagi Iya. sarapan, sore makan malam gitu kan? Malam makan malam berarti kita cuman skip makan siang dong. Namanya puasa bukan seperti itu. Nggak, berarti makan cuma jam 3 nanti lanjut puasa lagi, buka jam 3 lagi. Iya. Dan nggak boleh berhubungan badan ya bagi yang udah menikah. Itu beratnya. Sampai tanggal Sampai nanti Natal dong. tanggal 24. Ya, sampai tanggal 25 ya. Oh, 25 kan nggak boleh puasa katanya. 25 itu kita udah selesai berpuasa. Iya. Oke. Gitu aja sih Kak. Jadi nggak boleh berhubungan ya, malam juga nggak boleh ya. Nggak ada tuh. Kalau Cuman berhubungan berarti batal ya Kak? Nggak bisa ya? Ya, besok bisa dimulai lagi. Jangan batalkan sampai 1 bulan nggak puasa gitu ya. Dan kita juga ini ya, vegetarian ya. Kita tidak makan daging dan tidak makan ikan ya. Oke, siap. Kapan-kapan ke Cirebon Kak? Makan empal gentong asem. Wah, itu kesukaan saya. Boleh Bang Kofi, nanti kita ya, nanti kalau saya udah pulang ke Indonesia nanti saya ini ke sana ya. Oke, siap Kak, ditunggu. Tuhan memberkati Bang Kasih. Yo, sama-sama Kak. Cirebon empal gentong. Iya, kata dia empal gentong. Ada itu makan kuliner khas dari sana juga. Tapi yang lebih khas itu rebon ya. Cirebon itu berarti terasi ya. Kalau nggak tauco. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Dek, lu suka nggak empal gentong, Dek? Kak, semua makanan gua makan. Termasuk babi.
Tapi lu nggak boleh makan temen ya. Gua nggak suka itu sih kencing ontak. Itu mah bukan lu, siapa juga kagak ada yang suka gitu kan. Halo anak perantau. Halo. Ya, halo. Halo, ada yang mau ditanya bang? Manusia itu ada berapa roh ya? Manusia cuma punya satu roh. Roh manusia. Tapi begini loh, kadang kan saya dengerin apa yang saya sekarang dengerin TikTok. Terus di dalam hati saya, Bang, agak di tempat yang ini dulu dong bang. Apa namanya? Yang agak jangan berisik bang. Suaranya soalnya berisik sekali. ini berisik, suaranya berisik nggak? Coba di tempat yang agak begini. Oke, di jalan ya. Ya saya di tepi jalan. Oh iya, pertanyaannya aja langsung nanti saya ini. Coba. Pertanyaannya ini, dalam hati kita itu ada yang berdiskusi. Nah, kadang saya mendengarkan juga, tapi pikiran itu kadang ada menyampaikan sesuatu, tapi kadang juga nggak menyampaikan sesuatu gitu Belum kedengeran bang. Berisik sekali, saya belum nangkep. Oh ya. Suaranya kayak di padang mahsyar bang. Oh gitu ya. Ya udah nanti aja lah. Oke, siap. Bertanya. Tuhan Soalnya memberkati. lagi dalam pekerjaan. Oh iya, hati-hati bang di jalan bang, hati-hati. Iya, aku nggak nangkep. Yang tadi saya tangkap tadi roh manusia itu berapa? Ada berapa gitu? Ya satu. Kita semua ini memiliki satu roh karena kita satu manusia, pasti roh kita satu ya. 1 Korintus 2 ayat 11 ya. Siapa gerangan apa yang tahu dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Berarti satu toh. Manusia itu sendiri gitu. Jadi rohnya itu hanya satu ya. Tetapi kenapa kita juga menerima kuasa Roh Kudus ya? Karena kita dibaptis. Itu kuasa ya, bukan roh seperti hakikat. Kuasa berarti energi. Sementara roh manusia itu adalah esensi. Esensi kita atau hakikat kita itu adalah manusia. Itu ya, teman-teman ya. Dia orang Kristen itu cuma memiliki satu roh. Bos, gua mau bikin ikon dulu ya. Gua tinggal dulu ya, nanti lanjut. Tuhan Salam memberkati semua diri. teman-teman. Salam. Ya, kecuali anjing katanya ya. Anjing nggak punya roh ya. Hewan itu tidak punya roh gitu. Makanya dia tidak dimintai pertanggungjawaban akan apapun yang dilakukan. Anjing. Gitu ya. Oke. Selamat siang Bunda. Halo Tuhan Kak Ani. memberkati. Ya, terima kasih. Silakan Kak Ani, ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo Bu. Iya, silakan Kak Ani, ada yang mau ditanyakan? Iya Kak. Ini saya mau bertanya. Coba Kak, kita sih udah biar lebih jelas karena orang-orang sebelah kan banyak yang bertanya, kenapa mereka nggak pernah mempelajari Kristus mengalahkan maut? Ya karena itu bukan dogma mereka. Mereka tidak diajarin itu. Ya karena bukan iman mereka. Karena iman orang Kristen berbeda dengan iman agama X itu. Ya kenapa mereka tidak mempelajari itu? Karena memang terbatas dogma mereka. Mereka tidak mengerti apapun tentang dogma kita. Gitu. Karena mereka hanya diajarkan tentang Isa, ya diserupakan hanya sampai di situ, hanya beberapa ayat, ya wajar. Mereka pengetahuannya hanya sampai di situ. Sementara kita, Alkitab kita, semua yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ini semua baik nabi-nabi, para nabi dan para rasul ini kan berbicara tentang Yesus Kristus. Makanya kita sangat memahami sekali
Siapakah Tuhan Yesus Kristus ini? Karena Alkitab kita ini isinya yang sebegini tebal, ini semuanya bicara tentang Yesus Kristus. Gitu. Ya. Jadi wajar kita lebih mengenal gitu loh Tuhan Yesus. Sementara mereka kan cuma ada beberapa ayat aja. Kita maklumkan saja. Iya. Coba ya, maksud saya itu ya mereka mempelajari dulu seperti misalnya dari awal dosa membawa maut, lalu mereka pelajari Kristus mengalahkan maut, ya kan? Kita nggak bisa memaksakan orang lain ya. Iya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain, sama seperti Tuhan Yesus Kristus juga kan tidak pernah memaksa. Siapa yang mau selamat diberikan keselamatan itu. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk memaksa, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau dia pengennya ke neraka, ya biarkan dia ke neraka. Kalau dia memang pengen ke surga, ya dia harus percaya Yesus. Iya, seperti hukuman yang kekal bagi orang-orang fasik. Ya, Iya, sebab apa? penghakiman akan Sebab datang. gini Kak, gini Bu ya. Sebab apa? Sebab manusia diciptakan Tuhan Yesus itu memiliki kehendaknya sendiri. Mereka mau berbuat dosa pun, ya itu pilihan mereka. Karena memang Tuhan Yesus menciptakan mereka. Benar-benar Tuhan Yesus itu mengenal manusia ini. Kalau mau, terima keselamatan. Enggak mau, ya enggak apa-apa. Tuhan kita tidak pernah rugi. Yang rugi itu mereka, manusia yang menolak kebenaran itu. Gitu. Ya, benar. Itulah kalau benar-benar orang-orang pengikut Kristus ya mempelajari ini, dia tidak akan murtad loh, tidak akan meninggalkan Yesus ya Bu. Betul. Saya membaca-baca ini semuanya, ya ampun. Iya, biarin aja yang komen ini ya, karena mereka kan mau menjadi pengikut iblis, makanya mereka kan komentarnya pun kan yang jelek-jelek gitu kan. Iya. Mereka tidak mencerminkan ajaran yang baik ya. Sebenarnya itu keuntungan bagi kita untuk melihat ya bedanya ajaran setan dengan ajaran Tuhan yang benar ya melalui komen mereka gitu. Kristus tetaplah bertahan dengan akhirnya kasih karunia Yesus Kristus. Nah, itu ya Kak ya. Amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Shalom Kak. Salam. Iya, terima kasih ya Kak. Ya, adem banget ya kalau orang Kristen tuh keren. Kita nggak perlu kepo lagi ya tentang ajarannya. Ya nggak penting itulah bagi kita gitu. Tapi kalau mau bertanya silakan, kita akan menjawab ya. Tapi jangan di-report ya, jangan dilapor ya, jangan digeruduk juga. Ini mereka udah suka komentari iman kita gitu kan. Terus maksa gitu. Ih, situ oke. Ya, udah situ nanya, situ yang kepo, kita jawab, kita yang salah. Aduh, mari sini debat. Maaf ya Rizky Maulana, saya tidak diajarin berdebat seperti Anda. Anda kan memang disuruh berdebat sama Tuhan kalian. Kalau kami itu dilarang gitu, ya. Jadi kami nggak mau berdebat. Terutama saya tidak mau berdebat. Kenapa? Karena debat orang yang cuman punya pengetahuan 3 biji dengan berdebat dengan orang yang pengetahuannya 100, ya beda level lah. Betul. Ya kan, kamu cumanya taunya 3 ayat, saya taunya 100. Terus kamu mau debat apa dengan ketidaktahuan kau? Ya kau akan terus-terusan menolak. Tetapi kalau kamu belajarnya 100, saya belajar 100, kita adu. Lah situ belajarnya cuma 3 biji. Apa yang didapat dari 3 biji yang kamu tahu, 3 ayat dari yang kamu tahu? Nggak ada toh. Makanya setiap apapun jawaban saya nggak akan masuk. Nggak masuk akal, nggak mungkin, begono begini. Ya itulah. Ya kalau mau debat, usahakan yang kamu tahu itu sama seperti pengetahuan saya, gitu ya. Soalnya kalau kamu nanti menolak jawaban saya, kamu ngegeruduk.
yang kalian tahu, udah nggak tahu apa-apa kepo. Udah kepo dijawab maksa. Gitu ya. Tuh ketawa tuh Kak Susan Muller. Nggak penting lah. Saya nggak penting berdebat dengan Anda. Nah kalau mau berdebat aja sendiri sana. Ya mendingan kalian itu deh masuk ke room yang buat kajian. Biar kalian itu pengetahuannya juga luas. Nalarnya juga banyak jadinya. Halo prajurit. Salam Kak. Salam. Silakan mau Puji bertanya. Tuhan bisa gabung. Ya, silakan mau bertanya. Ya, mau tanya ini Kak. Menurut 1 Yohanes 5 ayat 16 itu di situ dia berbicara dosa yang mendatangkan maut. Aku tidak izinkan engkau berdoa. Maksudnya dosa itu ada kecil besar atau bagaimana Kak? Ya itu tadi. Ada yang mendatangkan maut dan ada yang tidak mendatangkan maut. Dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Semua dosa sekecil apapun sudah pasti dosa. Adam itu cuman makan buah aja, tapi mereka berdosa. Apa dampaknya? Mati. Besar toh? Nah itu. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jangan sampai kita melakukan kedua dosa ini, gitu ya. Tapi kalau yang sebelah mendatangkan maut itu bukan dosa, mendatangkan pahala malah. Mendatangkan pahala kalau bagi yang sebelah ya. Inilah makanya saya bilang kalian tuh gak punya nalar. Ngapain debat sama saya? Gitu bang. Jadi seperti itu. Ada dosa. Misal ya, misal kamu mencuri. Ya kamu hanya mencuri uang 2.000 ya, itu tidak mendatangkan maut. Itulah dosa tidak mendatangkan maut. Di dalam 10 perintah Tuhan itu ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Membun-bun, ya, jangan membun-bun ya, saya plesetin. Itu dosa yang mendatangkan maut. Ada berzina. Nah, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Gitu. Ada yang tidak menghormati orang tuanya dengan mengatakan orang tuanya masuk neraka, ya itu adalah dosa tidak mendatangkan maut. Gitu. Jadi dosa di dunia ini itu nggak ada dosa besar, dosa kecil. Sekecil apapun tetap namanya dosa. Dosa itu hanya terbagi dua, yaitu apa? Yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Itu bang, ada lagi yang mau ditanyakan bang prajurit? Halo, bang prajurit, jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, biar jangan kena banned lagi. Ya Kak, masih ada. Mau tanya ya, di dalam 1 Timotius 2 kalau tidak salah, perempuan itu tidak diizinkan untuk mengajar. Ya betul, perempuan tidak diizinkan mengajar di bait Allah. Di bait Allah ya benar-benar. Iya, ya dari waktu liturgi perempuan itu memang nggak boleh. Saya kan nggak lagi liturgi. Iya benar-benar Kak, itu yang saya pertanyakan. Berarti waktu liturgi. Terus bagaimana dengan sekarang yang pendeta-pendeta perempuan apa itu? Bagaimana ini? Saya tidak mau jauh ke dalam sana, tetapi menurut Alkitab hanya imam itu ya, itu hanyalah laki-laki yang bekerja di bait Allah, itu hanya seorang laki-laki gitu. Seperti itu. Karena kan di dalam Alkitab sendiri ada yang namanya episkopos, presbiter dan diakon. Nah, presbiter, episkopos dan diakon ini kan ini masing-masing memiliki istri. Nah, dikatakan ya harus memiliki 1 istri. Nah, ini juga membantu jemaat, tetapi tidak di dalam pertemuan peribadatan atau di dalam liturgi. Perempuan itu tidak mengajar, tapi di luar dari itu ya mengajar gitu. Kayak sekolah minggu itu perempuan mengajar, nggak apa-apa. Ada namanya VB di dalam Alkitab. Ya, saya lupa di mana, Om Burhan yang tahu. Nanti di spill ayatnya. Itu VB itu perempuan dan dia juga mengajar, tetapi tidak di bait Allah. Tidak di dalam liturgi itu sendiri. Itu Bang prajurit jawabannya. Iya benar Kak, makasih. Boleh masih ada, boleh apa bertanya. Yang terakhir ya, ayat, silakan. Oh ya baik. Ayat selanjutnya itu dia berbicara tentang perhiasan tidak boleh dibawa masuk dalam tempat-tempat ibadah. Seperti bukan emas tidak masuk dalam tempat ibadah. Kita kalau beribadah itu jangan pakai emas yang berlebih-lebihan, harus sederhana. Jangan pula kita ke gereja itu untuk pamer emas. Ya, justru perempuan itu disuruh menudungi kepala, gitu bang. Menudungi kepalanya ketika beribadah. Kalau ke pasar nggak usah ya. Ada yang nge-spill itu Roma 16 ayat 1, saya nggak tahu, silakan dicek aja.
Nah, itu ada namanya VB gitu ya. Ada lagi? Udah lah ya. Ada lagi nggak ini Bang Prajurit yang mau ditanyakan? Sudah Kak, terima kasih. Nah, Tuhan memberkati. Ya, sehat selalu Bang. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Kucing aku namanya PB, astaga Tuhan. Ya, terserah ya kalau sekedar nama mah ya. Yang penting jangan pakai proper name dari Allah atau generic name dari Allah lah. Shalom Kak Umul. Shalom Bang. Widak. Halo. Halo. Mau tanya Kak. Ini kan masa Advent. Sama puasanya Rabu sama Jumat beda nggak jamnya? Sama. Oh sama. Dari jam 3 sampai jam 3 lagi gitu ya? Iya, dari petang ke petang ya. Berarti Buka jam 6. puasanya jam 3 Bang. Ya, buka puasanya jam 3, tapi nanti kita sudah tidak boleh makan lagi tuh dari jam 10 malam. Ya, puasa itu boleh dimulai dari jam 6 petang. Oh, dari mulai puasa jam 6 petang. Terus bukanya lagi jam 3. 3, iya. Setelah itu kita boleh Lanjut makan lagi puasa. Setelah lanjut buka lagi puasa jam 3, ya lanjut lagi puasa. sampai jam 9 baru kita tidak boleh makan minum lagi. Sampai jam 3 lagi ketemu. Berarti jam 3 ini sudah close ya? Sudah tutup ya? Iya. Enggak? Iya, jadi setelah makan ya kita lanjut lagi puasa. Itu makanya kita berpuasa itu 24 jam, bukan skip makan siang doang. Oh. Gitu. Berarti Kapan makan ya sehari sekali. sampai jam 9-nya cuma hari pertama aja kita mau mulai. Kenapa? Kita mau mulainya hari pertama kita mau puasa jam 6. Iya, dari petang. Dari petang. Jam 6. Nanti buka puasanya jam 3, habis itu terus begitu sampai jam 3 terus sore terus gitu ya. Nanti buka puasa lagi. Jam 3 kita buka puasa, makan lagi. Nah, kita puasa lagi. Habis itu. Ya, sama satu lagi boleh Kak? Boleh. Di gereja ortodok ada nggak panduan doa harian? Buku. Ada. Kalau kita mau beli, bisa Ada. beli ya? Di sana bisa beli ya? Bisa di toko ini ya, di toko oren. di toko. Ada di toko oren ya. Memang ada. Itu bentar ya ini. Itu di online atau di anu Kak? Di mana? Iya online di toko oren namanya. Di online. Ini. Aku pikir di gereja ortodoknya. Panduan sembahyang harian umat Kristen Ortodok. Nah ini ada banyak doa-doa. Ya. Ini saya spill sedikit ya. Nah ini kebanyakan Mazmur. Nah ini ada waktu subuh nih doanya. Ya. Kebanyakan Mazmur. Nih, ada doa dari Jana Suci Basilus Agung. Nih, ada banyak doa. Ini buku doanya. Nih, doa saat sembahyang, doa Jana Suci Ephraim dari Suria. Banyak. Ini ada ini. Nanti Abang boleh beli ya. Ini banyak sekali nih. Sembahyang harian. Ini panduan sembahyang harian umat Kristen Ortodoks ya. Siapa aja boleh pakai ini. Nah, nanti sebelum sembahyang nih ada wudunya nih. Nih, ada doa wudunya nih. Ini pentahiran bagi persiapan sembahyang. Nih, ada sembahyang pagi. Nih, di daftar isinya nih, sembahyang kita ini 7 waktu. Ada yang 3 waktu menurut pola Nabi Daniel. Ada ini 3 waktu, ini 7 waktu menurut pola Nabi Daniel. Iya. Gitu. Kalau di Solo itu, di Surakarta Jawa Tengah itu kebaktiannya jam berapa Kak ya? Sama, jadi ada doa sing-sing pajar dulu, ada sembahyang sing-sing pajar dulu, baru liturgi jam 9. Biasanya sing-sing pajar itu dari jam pagi ya, dari jam 6. Oh, dari jam 6. Oh, di gerejanya berarti sudah ada jam 6 sudah di gereja ya? Sudah ada. Oh, mulainya jam 6 pagi ya? Iya, biasanya itu dimulai dari jam 6 atau
bisa lewat ya. Kalau nunggu mungkin nunggu umatnya pada ini. Itu biasa sih Fajar itu namanya. Kalau kita datang 8:30 gitu nggak ada masalah. Nggak apa-apa, itu berarti langsung ke liturgi. Bang boleh Soalnya jaraknya kan jauh, Kak. nggak apa-apa, boleh. Ya sekitar 40 km 2 jam kurang lebih lah. Nggak apa-apa Bang. Pasti, karena itu nanti kan sampai jam 12 biasanya selesainya. Oh sampai jam 12. Iya, tapi mulai liturgi itu di jam 9 ya. Sebelum liturgi itu namanya sembahyang singking fajar, itu sembahyang pagi. Saya kepingin ke sana soalnya. Saya kan bukan jemaatnya sana. Langsung kita ke sana juga nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Oh, oke. Iya, nanti cobain dulu ibadahnya seperti apa gitu. Kalau jam 6 pagi kan kita juga jaraknya jauh 2 jam kan, saya juga agak kesusahan, bukannya nggak mau, agak kesusahan. Iya, biasanya itu dimulai jam 6 pagi. Kadang ada juga yang jam 8 baru mulai liturginya, karena kan memang kesibukan masing-masing ya, bukan kesibukan di sorga ya. Iya, gitu. Iya Kak. Oke. Terima kasih, cuman itu aja Kak. Terima kasih. Shalom Kak Umul. Tuhan memberkati. Nanti mau ini, nanti saya DM nomornya Romo Alexios yang ada di sana. Kalau mau ini. Oke. Nanti DM aja ya. Iya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak. Iya. Awas Kak, nanti bukunya dicontek sama si bungsu. Astaga Tuhan. Kalau harus minum obat sehari 3 kali gimana? Ya jangan puasa dulu lah. Sakit apa memangnya? Boleh. Tapi minum obat aja. Nah minum obatnya itu ya pas buka puasa lah. Pas buka puasa. Dan ini ya, puasanya orang Kristen nggak pakai acara sahur ya. Nggak ada acara sahurnya ya. Itu nggak ada takjilnya juga ya, nggak ada teriak-teriakan juga gitu ya. Gitu. Boleh karena itu obat kan, tapi jangan minum obat nenggaknya sampai 1 botol. Bukan puasa. Sahur, nggak ada acara sahur. Oke Raru, halo. Masuk aku. Aku pun bingung. Bisa masuk Abang, keluarlah lagi Bang. Sorry ya, Kak, tolong aturkan aja. Baik, Tuhan memberkati. Aku pun bingung Kak, kok bisa masuk? Belum tahu. Aku aja bingung. Doa 7 waktunya nggak boleh disunat jadi 5 waktu ya Kak? Nggak boleh Bang Yuma. Halo Bang Leo. Salam Kak Umul. Salam. Kak Umul mau tanya boleh tuh? Silakan. Ini kemarin malam saya lewat di beranda TikTok saya, ada itu penceramah dari sebelah bilang begini, kiamat itu bukan seharusnya alam semesta yang hancur, karena Allah itu menciptakan bukan menghancurkan. Yang pengen saya tanya, di kekristenan kita apa pengertian kiamat itu gitu? Kiamat itu nggak ada, kata kiamat itu nggak ada, tapi hari Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu yang ada. Hari kedatangan Tuhan Yesus, tapi namanya bukan kiamat, itu. Jadi kiamat nanti tapi kan kita memaknainya kiamat karena kita terkontaminasi dengan paham mereka ya. Akhir zaman itu mereka maknai itu sebagai kiamat. Padahal kalau dari etimologi kata kiamat atau kiamah itu artinya kebangkitan. Dimana Yesus datang kedua kali, kita semua ini akan dibangkitkan untuk dihakimi atau untuk diselamatkan. Itu. Jadi di dalam Alkitab kita tidak ada kata kiamat sih sebenarnya. Tapi hari penghakimian tidak ada kiamat ya Kak? Namanya istilah kiamat itu ya nggak ada. Tapi kalau kita lihat dari etimologi kata kiamat itu ya kebangkitan. Ya Sang Yesus itu adalah kebangkitan itu.
Tapi kalau kiamat, akun kiamat ada. Soalnya Bapak ini kan penceramahnya ini terkenal dia itu orangnya baik, toleransi keagama. Dan ini sekarang dia ini lagi dipermasalahin sama sesama mereka, makanya rada-rada aneh juga kan gitu. Jadi saya juga kan coba tanya lah. Ya udah, kalau diperdebatkan sesama mereka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Iya, jadi beliau itu Bapak ini diprasangkakan mengajarkan aliran sesat dari mereka. Gini Bang, kita percaya ya di dalam pengakuan iman rasuli, kita percaya kebangkitan daging ya dan kehidupan kekal itu. Jadi hari di mana Yesus datang ya untuk menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Nah di situ kita percaya bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus itu akan dibangkitkan dan akan diselamatkan. Itu. Dan orang yang tidak percaya atau orang-orang mati itu juga dibangkitkan untuk menerima hukuman. Itu Bang Leo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin itu dulu Pak. Soalnya itu yang lewat di beranda saya yang lagi yang rame gitu. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak Umul. Ya. Halo Aaron, Asyap, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Coba pengen ngobrol-ngobrol doang sih. Sam Kristen. Iya nggak apa-apa, totally fine. I love it. Gue punya banyak teman yang Kristen Katolik. Iya nanya itu. Iya, sorry. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang iman Kristen? Agak sensitif nggak apa-apa? Bisa apa sih? Nggak apa-apa? Kalau sensitif berarti garisnya 2. Silakan. Mau bertanya apa? Karena which is kata-kata itu sih Tuhan bukan manusia ternyata tuh. Nah, aku mau Saya nanya tuh, Tuhan bukan manusia. Berarti Tuhan itu yang mana sih sebenarnya? I'm asking ya, karena di agama gue, I'm Muslim by the way. Please jangan marahin gue, jangan kick please. Gimana tuh? Cause Isa is di kita juga alaihissalam. Kita jangan ke Isa dulu, coba. Kita jangan ke Isa dulu, tapi apa yang kamu tahu tentang definisi Tuhan? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Muslim juga nyebutnya Allah juga kan. So I feel like here and there tuh kita agak-agak sama sebenarnya ya. In a way. Gue bukan mau sosok cocok logi and everything now. Tapi maksud gue kayak kita nggak harus jadi ribet-ribet juga nggak sih? In a way. Gitu. So I wanna ask like, so jadi Tuhannya yang mana gitu loh? Gini maksudnya. Saya tanya dulu, definisi Tuhan menurut kamu tadi Allah ya? Allah, kalau di gua Allah ya. Sama-sama aja lah. Tuhan itu kita belajar dari etimologinya ya. Tuhan itu dari bahasa Sanskrit. Itu nggak bisa dipelajarin. Tuhan atau Tuhan? Bukan. Saya bukan mau ke situ. Tuhan itu dari bahasa Sanskrit ya. Tuhan itu artinya penguasa, pemelihara. Ya. Ini menurut KBBI ya. Tuhan itu tidak melulu kita identikan dengan pencipta. Tuhan dalam bahasa Arab, Rob, setuju nggak? Setuju nggak Aaron? Ya Rob. Rob tuh Robbi. Rob itu artinya apa? Am I dumb? Rob, ya Rob, ya Tuhan nih. Tuhan ya. Oke. Kalau kamu buka surah Yusuf, kalau kamu buka surah Yusuf ya, surah Yusuf 50. Jangan bawa surat gue gitu lah, gue nggak seganteng itu juga. Bukan. Kita mau cuman ambil kata Rob. Di situ Rob, Tuan darinya si Yusuf ya, itu juga dipanggil Rob. Nah, jadi Rob ini sebenarnya apa definisinya? Itu loh, yang mau saya tanyakan itu. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Dan kick gue ya? Enggak masalah. Karena Fir'aun juga dia mengaku Tuhan, betul? Please. Oke. Karena Fir'aun juga disebut Tuhan. Tapi apakah dia adalah Allah? Iya, berarti, itu. Nah, berarti kan? Tuhan. Berarti kata Tuhan apa namanya bisa disematkan. Berarti kata Tuhan bisa disematkan kepada manusia maupun kepada Allah.
Betul nggak? Enggak, dia menyematkan dirinya Tuhan itu. Dia mau ultimatum bahwa oke, gue Tuhan. That's why what is going on gitu. Oke. Apakah dia adalah Kayak gitu. pencipta? No. That's why itu orang sombong, makanya jadi pengajaran buat kita nggak boleh sombong, nggak boleh segala macam. Lalu Dan kenapa kata Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia? Dia ngomong sendiri, dia yang Firaun ngomong I am a God gitu kayak mungkin ya nggak tahu ya gue, I don't know. Tapi contohnya seperti itu yang ngomong. Baik. Berarti kita bicara tentang kemungkinan. Berarti mungkin juga setan mengaku Tuhan. Karena itu kan klaim dia. Itu hanya klaim. True. Apa yang dia kuasai? Nah, jadi apakah Tuhan manusia? Bisa jadi. Sebenarnya tadi lu sempat ngomong kayak gini ya, lu sempat ngomong kayak buktinya apa? Dalam hati gue kayak lalu buktinya apa? Kayak tulisannya dibuat sama manusia loh. Ibaratnya gitu. Ini kalau kita ini jangan marah ya. Gak apa-apa. Pelakannya kita yang nulis ya manusia gitu. Oke, jadi Quran itu yang nulis siapa? Tuhan kah atau manusia? Nah itu kan dia bukan Tuhan gua. Kalau lo kan Tuhan lo kan jadinya Jesus, right? Oke. Kalau Quran Nabi itu kan Nabi, that's why Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya tanya kembali lagi. Kalau Fir'aun saja bisa mengklaim dirinya Tuhan, iblis juga bisa mengklaim dirinya Tuhan. Apakah Tuhan adalah pencipta atau pencipta adalah Tuhan? Itu dua hal yang berbeda loh. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Aaron manusia, Umul juga manusia. Apakah Aaron adalah Umul atau Umul adalah Aaron? Kan tidak seperti itu. Berarti Tuhan, oke. Pak, saya juga manusia. Belum tentu saya Aaron. Pencipta sudah pasti Tuhan. Tapi Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan. Kalau ngomong berarti sama aja kayak Jesus ngomong dia Tuhan, which I don't think he said it. Oke. And jatuhnya lu kayak ngebelain apa? Omongan gue gak ngomong sih cuman. Sekarang saya tanya. Kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan, apakah itu menjadi beban bagi kalian? No. Oke. Karena saya katakan Fir'aun juga mengaku Tuhan. Karena Fir'aun juga mengaku Tuhan. Dia langsung dapat kan karmanya kan Pak. Dia mati di dalam laut kan. Oke, sekarang saya tanya. Apa karmanya Yesus? Gak ada. Jesus for us ya. Berarti Nabi Isa belum meninggal at all. Berarti Yesus adalah true God. Saya tidak kenal Isa. Apakah kamu kenal Isa? No. Lo kenal Jesus nggak? Kenal. How? Melalui pemberitaan para nabi dan para rasul. I know Lo it. kenal nabi-nabinya dan rasul-rasulnya? Tahu, karena kitab saya, semua nabi-nabi dan rasul saya, ini menceritakan tentang Yesus. Karena saya tanya kitab kamu pernah menceritakan tentang Musa? Even di Al-Quran aja ada Maryam, which is Mother Mary. Saya nggak nanya itu. Apakah di dalam kitabmu menceritakan tentang Musa? Ada, Moses literally. Oke. Siapa istri Musa? Satu saja yang saya mau tahu. I'm not that smart ya. I'm sorry. You not know because your God, your God, nothing. Salah, jangan gara-gara gue doang yang nggak paham disalahin satu sampai Tuhan gue. Sekarang saya tanya, kalau ketidaktahuan kamu tentang istrinya Musa, itu bukan karena kamu, tetapi karena ketidaktahuan Tuhanmu. Kalau Tuhan tahu, bukan ketidaktahuan gua. Oke, jadi ketidaktahuan. I'm sorry, I'm dumb. That's it. Oke, sekarang saya tanya. Jadi tahu apa Tuhanmu tentang Musa?
ketemu di gunung something dan Ketemu di gunung. Jadi kayak Musa the only in my religion ya. Okay. I mean in my religion kayak cuman Nabi Musa doang yang paling sombong, tanda kutip ya, sombong pengen lihat kayak di mana nih, di mana. And I did that as well. Oke. And then dia naik gunung and then kita nggak usah tanyakan seperti itu ya. Saya mau tahu. Kira-kira di dalam literasimu, Musa itu mengajarkan apa sih? Banyak hal sih. Yang mana? Satu hal. Apa yang diajarkan Musa? Jangan sombong. Di mana dalilnya? Kan diajarin Musa sejatuhnya jadi kayak pengalamannya dia, jadi kayak Nggak, saya tanya. Kalaulah Musa memang nabi yang diutus oleh Allahmu, di zamannya Musa kira-kira ada kurban nggak sih? Ada Firaun kan? Jadi sama, jadi sama semua. Jadi kayak jangan sombong karena bukan. Kalau hanya mengajarkan jangan sombong, bro. Itu kitabnya bukunya Malin Kundang. Sebentar. Ya, buku ceritanya Malin Kundang, Cinderella, ya, banyak ya. Kartun-kartun itu juga mengajarkan jangan sombong. Tetapi apakah itu kitab suci? Itu yang mau saya tanya. Jadi kalau Musa hanya mengajarkan tidak sombong, itu Putri Salju juga mengajarkan tidak sombong. Apa hebatnya? Ya toh? Winnie the Pooh juga tidak mengajarkan sombong. Apalagi? Transformer, bahkan kartun-kartun itu juga tidak mengajarkan sombong. Apakah kita bisa adopsi jadi kitab suci? But I don't know. What do you mean? Serius. Kamu hanya berbicara sesuatu yang memang tidak kamu tahu. Apapun kamu tidak tahu. Bahkan etimologi kata Tuhan. Kamu tidak tahu apapun tentang itu. Jadi kalau kamu merasa Tuhan bukan manusia, terus kamu bawa narasi Isa. Who Isa? Who is he? Saya tidak kenal Isa. Isa yang diserupakan. Adakah sejarah yang mencatat tentang seorang yang bernama Isa yang diserupakan? Tidak ada. Tidak pernah ada. Kisah itu hanya ada di dalam kitabmu atau bacaan. Coba. Kisah Cinderella. Itu cuma ada di bukunya kitab Cinderella. Di bukunya Cinderella. Apakah secara faktual ada? Tidak ada. Apa bedanya? Mending main Bitcoin. I got it. Saya rasa sudah cukup. Thank you, Aaron. Kamu tadi sepertinya menantangi saya debat. Saya kira kamu jaksel sekali. Which is itu adalah keju which is. That's it. Main Bitcoin aja. Karena begitu kamu menang Bitcoin, kamu bisa ngelempar saya paus. Kamu belum selesai. Saya sudah selesai. Argumentasimu belepotan. Saya kurang. Ya, gitulah. It's okay, kamu mungkin keren secara jaksel, tapi kamu tidak keren secara dialog dengan saya. Saya yang kampungan ini. Mohon maaf. Seperti itu ya, Aaron ya. Entah kamu siapapun, mungkin kamu selebgram atau who knows, siapa lu, 127,4K, kamu ngikutin 117 orang, tidak jauh beda dengan saya 147,8K yang saya ikuti hanya 168. I'm win. Aku itu menang. Kayak, tapi saya nggak mau ke jaksel-jakselan. Seperti itu. Ya, thank you ya Aaron untuk pengalaman yang seru ini. Karena which is nabati. Ya, kamu menang. Gak apa-apa, kamu menang secara literasimu yang kamu tidak tahu apa-apa. Oke, halo Kak Lydia. Nggak pakai kandau ya, karena kalau Lydia Kandau adalah artis senior. Maaf, kok kemasuk ya, kepencet kali, maaf. Oh, siap, kakak kemasuk, ya, kepencet, siap. Pasti mau tap kakak ini, lancarkan lagi tap-tapnya ya.
Itulah sebabnya kenapa saya besarkan Komal hostnya ya, supaya jempol kalian yang kalau ukurannya segede jempolnya si BAB yang di bawah ini ya, itu masih bisa tap-tap ya. Ya tekan terus itu Umul Kawiyah ya, mukanya KWH ya. Kalian tap-tap terus ya biar nggak kena banned ya. Which is nabati. Which is I'm crazy. Apa sih? Ada-ada aja. Jangan maksa Isa itu Tuhan Yesus kami. Yes. Excuse me, you're not keren much lah. Iya kan Bang Yuma ya? You're not keren much ya. Oke, thank you. Kelapa gading, oke lah. Saya sukanya kelapa muda. Okay. Kalau Fir'aun aja mengaku Tuhan, makanya saya bilang setan juga bisa mengaku Tuhan. Terus kamu percaya gitu? Ya gitulah. Hujan di mari Umul. Oke, di sini udah musim gugur. Mau masuk ke musim apa? Musim salju ya, winter ya. Oke. Aduh, saya takut ya memberikan peluang kalau saya masukin Muslim. Nanti naik lagi nih. Halo Ari. Musim rambutan di mana itu? Minta dong. Maaf Kak terpijit. Sorry maaf Kak terpijit. Apa itu pijit? Model apa lagi? Terpijit. Apa pijit? Picak gitu. Nggak lihat. Oh oke. Picak ya. Terpijit. Picit. Nggak bicit. Itu bukannya makian ya. Bicit ya. Picak. Ya Tuhan, aku berbuat dosa. Picit. Apa picit? New diksi. Terpicit. New diksi. Oke, halo Sanda. Sanda lama atau sandal baru? Halo Sanda. Pasti kamu Marsanda ya? Iya, Seholana Marsanda. Astaga, Umul mulai gila ya. Picit. Baru dengar ada picit. Baru itu kosakata dari mana? Anjir, which is terpicit.